Pernahkah Anda merasakan ketegangan halus antara Anda dan seseorang, magnetisme tenang yang menarik Anda, meskipun Anda tak bisa menjelaskannya? Ketegangan itu terasa di udara, tak terucap, namun tak terbantahkan. Anda memperhatikan cara mereka melirik Anda, dan seketika itu, sesuatu di dalam diri berbisik, ada sesuatu di sini. Namun kemudian pikiran Anda ikut campur, mempertanyakan segalanya. Apakah saya membayangkan ini? Apakah mereka juga merasakannya? Atau apakah saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat? Ketertarikan timbal balik seringkali tersembunyi dalam momen-momen terkecil, bukan dalam gestur agung atau kata-kata dramatis, melainkan dalam perilaku yang berulang dan mudah. Jenis yang lebih banyak bicara melalui konsistensi daripada ekspresi. Terkadang, semuanya jelas. Mata mereka melembut saat melihat Anda. Nada suara mereka berubah, atau mereka mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat dari yang seharusnya. Namun di lain waktu, itu bagaikan labirin sinyal yang campur aduk. Anda berpikir berlebihan, memutar ulang setiap pesan, setiap jeda, setiap tatapan, hingga ketidakpastian itu menguasai Anda. Kabar baiknya, psikologi dan biologi sama-sama meninggalkan petunjuk. Pola yang menunjukkan kapan dua orang benar-benar tertarik satu sama lain. Ini bukan fantasi, ini berakar pada sifat manusia, kecocokan, dan ikatan emosional. Jadi dalam video ini, kami akan mengupas psikologi sebenarnya dari ketertarikan timbal balik. Melalui 4 tanda yang jelas, menunjukkan bahwa kalian berdua benar-benar saling menyukai. Tonton sampai akhir, karena saya juga akan mengungkap beberapa isyarat tersembunyi yang kebanyakan orang lewatkan. Isyarat yang diam-diam terungkap ketika hubungan mereka jauh lebih dalam daripada yang diakui masing-masing. Pada akhirnya, Anda akan melihat tanda-tanda ini dengan lebih jelas, karena setelah Anda memahaminya, Anda mungkin menyadari sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup Anda sendiri. Mari kita mulai. Tanda nomor 1. Kalian berdua terus-menerus menghubungi. Ketika ketertarikan bertepuk sebelah tangan, rasanya selalu tidak seimbang. Satu orang mengejar sementara yang lain merespons karena kesopanan atau kebiasaan. Anda merasakan ketidakseimbangan itu. Anda menunggu pesan yang tak kunjung datang. Anda merasakan kesenjangan emosional. Tetapi ketika saling berbalas, semuanya terasa lebih lancar, hampir berirama. Kalian berdua menemukan alasan untuk terhubung. Ini bukan tentang mengejar, ini tentang rasa ingin tahu. Sebuah tarikan alami. Mereka akan mengirimkan meme acak, pemikiran lucu, sesuatu yang mengingatkan mereka pada kalian, dan kalian akan melakukan hal yang sama, hampir tanpa sadar. Terkadang mereka berkirim pesan terlebih dahulu, terkadang kalian yang melakukannya, tetapi energinya mengalir dua arah. Percakapan terasa hidup. Kalian tidak butuh alasan untuk berbicara. Kalian hanya ingin. Bahkan keheningan pun terasa sementara, karena kalian berdua secara naluriah menjangkaunya. Secara psikologis, ini disebut timbal balik emosional, sebuah lingkaran umpan balik dopamin dan oksitosin yang memperkuat rasa senang melalui setiap interaksi. Ketika konsisten, otak kalian mulai menghubungkan satu sama lain dengan emosi positif. Itu bukan kebetulan. Itu koneksi yang sedang bergerak. Ketika ketertarikan itu saling timbal balik, keheningan tidak pernah terasa final, karena kedua orang cukup peduli untuk menjembataninya. Ritme, bukan frekuensi, yang mengungkapkan kebenaran. Aku memikirkanmu, dan aku harap kau juga memikirkanku. Tanda nomor 2. Kalian saling mencerminkan tanpa menyadarinya. Mencerminkan adalah salah satu tanda koneksi yang paling halus namun kuat. Ketika dua orang selaras secara emosional, tubuh mereka pun selaras. Postur, nada, tempo, bahkan ekspresi wajah. Anda menyilangkan tangan, dan beberapa saat kemudian, mereka pun melakukan hal yang sama. Anda memiringkan kepala, dan mereka pun mengikutinya. Anda tertawa, dan tawa mereka pun senada, ritme yang sama, energi yang sama. Ini bukan imitasi, ini naluri. Para psikolog menyebut ini resonansi limbik. Ketika dua sistem emosional mulai saling mencerminkan keadaan batin masing-masing. Pola pernapasan selaras, nada melembut,
Bahkan ekspresi mikro pun tersinkronisasi. Mengapa? Karena sistem saraf Anda saling mengatur, saling memberitahu, aku merasa aman bersamamu. Dan keindahannya adalah, ini tidak bisa dipalsukan. Pencerminan yang dipaksakan terlihat canggung, tetapi ketika nyata, ia mengalir dengan mudah. Anda tertawa pada saat yang sama, Anda terdiam bersama, Anda berbagi keheningan yang terasa penuh, alih-alih hampa. Begitulah cara alam berkata, kalian berada dalam ritme yang sama. Ketika pola ini berulang, ketertarikan semakin dalam, mengubah rasa ingin tahu menjadi ikatan emosional. Jadi, saat Anda bersama lagi, perhatikan momen-momen kecil sinkronisitas itu. Momen-momen itu seringkali lebih bermakna daripada kata-kata. Tanda nomor 3. Kalian berdua meluangkan waktu, bahkan ketika itu tidak nyaman. Ketertarikan sejati membuat orang lebih dekat, terlepas dari jadwal. Ketika hanya sepihak, selalu ada alasan, aku sibuk, mungkin nanti. Namun ketika saling menguntungkan, usaha terasa mudah. Mereka mungkin mengubah rencana hanya untuk bertemu, atau tinggal beberapa menit lebih lama dari yang seharusnya. Kalian mendapati diri kalian bertemu lebih sering daripada yang dimungkinkan oleh logika. Itulah psikologi kedekatan yang bekerja. Ini bukan tentang lamanya waktu, ini tentang kehadiran. Dan di dunia yang penuh distraksi saat ini, kehadiran adalah bukti nilai yang paling murni. Isyarat-isyarat kecil itu, secangkir kopi sebentar, jalan-jalan singkat, obrolan larut malam, berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Mereka menciptakan konsistensi emosional, akar kepercayaan. Otak kita melepaskan oksitosin, hormon pengikat, setiap kali kita menikmati kebersamaan dengan seseorang. Hormon inilah yang membuat kita ingin selalu berada di dekatnya, bahkan saat tidak nyaman. Jadi, ketika seseorang memilih untuk menghabiskan waktu bersama Anda, itu bukan kebetulan, melainkan prioritas emosional. Itulah cara mereka mengatakan, kamu penting, karena ketertarikan tidak dibangun melalui gestur besar. Ketertarikan dibangun melalui upaya yang tenang dan mantap, yang mengatakan, aku ingin berada di tempatmu. Tanda nomor 4. Suasana berubah ketika hanya ada kalian berdua. Ketika ketertarikan timbal balik muncul, suasana berubah. Ruangan terasa lebih berat, waktu melambat dan dunia memudar. Bahkan keheningan pun terasa bermuatan, dipenuhi dengan sesuatu yang tak terucapkan, namun terasa mendalam. Inilah yang disebut psikologi sebagai efek keintiman. Ketika perhatian dua orang terpusat sepenuhnya pada satu sama lain. Oksitosin dan dopamin melonjak, menciptakan gravitasi emosional. Anda menjadi lebih terbuka, Anda mendengarkan lebih dalam. Ada gelembung tak kasat mata di sekitar momen itu, sakral, hening, magnetis. Disinilah ketertarikan berubah menjadi emosional, dari rasa ingin tahu menjadi koneksi. Dan lama setelah itu berakhir, Anda berdua mengulanginya, bukan karena sesuatu terjadi, tetapi karena sesuatu telah berubah. Begitulah cara Anda tahu itu nyata. Tanda nomor 5. Kecemburuan dan sikap protektif yang halus muncul. Ketertarikan yang sehat selalu membawa sedikit rasa posesif, bukan dengan cara yang beracun, tetapi sebagai naluri alami. Mungkin mereka bertanya, kamu kirim pesan ke siapa? Atau terdiam ketika nama lain muncul. Nada bicara mereka berubah sesaat. Itulah sistem keterikatan otak yang aktif, caranya menjaga ikatan yang sedang tumbuh. Dan jika Anda merasakan hal yang sama ketika mereka menyebut orang lain, itu adalah timbal balik emosional. Anda berdua diam-diam melindungi sesuatu yang penting. Itu bukan rasa tidak aman, itu investasi. Sebuah sinyal halus bahwa Anda peduli, lebih dari yang Anda akui. Tanda nomor 6. Energi Anda saling memengaruhi, tanpa kata-kata. Ini adalah lapisan ketertarikan yang paling spiritual, namun berlandaskan ilmiah. Ketika Anda benar-benar menyukai seseorang, frekuensi emosional Anda selaras. Jika Anda stres, mereka merasakannya. Jika mereka sedang sedih, Anda merasakannya. Ilmu saraf menyebut ini penularan emosi, neuron cermin Anda yang sinkron untuk menjaga koneksi.
Itulah mengapa orang yang tepat terasa menenangkan, sementara orang yang salah menguras tenaga Anda. Ketika saling berbalas, Anda mengatur emosi satu sama lain dengan mudah. Satu tatapan dapat membumi. Satu pesan dapat meningkatkan suasana hati Anda sepanjang hari. Itu bukan sekadar kimia, itu resonansi. Ketika kehadiran seseorang memberi Anda kedamaian dan membuat Anda merasa lebih seperti diri sendiri, itulah cara Anda tahu. Itu nyata. Ketertarikan tidak selalu gemerlap. Lebih sering, itu tenang, dibangun di atas konsistensi, upaya bersama, dan ritme emosional. Gerakan yang terpantul, upaya bersama untuk terhubung, energi yang tak terucapkan saat Anda sendirian, semuanya bermuara pada sesuatu yang nyata. Jika Anda memperhatikan pola-pola ini, Anda tidak sedang membayangkannya. Anda merasakan sesuatu yang sudah terbentuk, dan saat Anda menyadarinya, Anda mendapatkan kendali atasnya, karena ketertarikan bukanlah keberuntungan, itu kesadaran. Ketika Anda dapat melihat apa yang terjadi, Anda bergerak dengan keyakinan yang tenang, berlandaskan pemahaman akan sifat manusia. Jadi, perhatikan polanya, dengarkan keheningan, karena terkadang, tanda yang paling tenang mengungkapkan kebenaran yang paling lantang. Jika video ini membuka mata Anda atau memberi Anda kejelasan, berlanggananlah Dark Psychology. Tempat kami mengeksplorasi dinamika ketertarikan, emosi, dan perilaku manusia yang tak terlihat setiap minggu. Saya Amelia, dan ingat, koneksi yang paling kuat tidak pernah terdengar keras. Mereka terasa.